Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan di malam hari ini. Kau masih anugerahkan kepada kami dapat berkumpul bersama-sama untuk belajar akan kebenaran-Mu. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami, pakai anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar kami dapat mengerti ketika kami menjalani kehidupan di bumi ini, kami tidak salah melangkah, agar kami mengerti akan kebenaran-Mu, sehingga itu menjadi hidup kami, agar kami dapat terus berubah menjadi seperti Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, mampukan kami untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini temanya melakukan kebaikan melebihi apa yang diminta. Rasanya seperti mustahil, tetapi harus kita ketahui hidup kita di dalam kekristenan sebenarnya sesungguhnya mustahil kalau dikatakan kita bisa menjalaninya dengan baik dan benar. Tetapi bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus menyadari sekarang apa yang dimaksud dengan melakukan kebaikan melebihi dari apa yang diminta. Kebanyakan dari kita diminta untuk melakukan kebaikan saja, belum tentu kita mau melakukannya. Lalu melebihi yang seperti apa? Kebaikan yang bagaimana? Ini yang harus kita pelajari dari sekarang. Harus kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya momentum, di mana momentum itu merupakan suatu kesempatan, suatu titik kita dapat melakukan keputusan, tindakan. Jadi dalam kehidupan kita banyak momentum-momentum sesungguhnya yang penting. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa itu momentum yang tidak boleh kita lewati. Momentum yang seharusnya kita ambil tindakan, kita segera mengisinya, kita melakukannya, dan kita memanfaatkannya dengan sempurna. Justru momentum di dalam kehidupan kita itu merupakan kesempatan untuk kita mengasah diri kita mau menjadi lebih baik atau menjadi lebih jahat. Karena momentum tersebut yang membawa kita untuk mengambil keputusan, karena di dalam momentum itu sebenarnya adalah kesempatan buat kita. Ketika ada sebuah momentum, kesempatan kita mau melakukan tindakan apa yang menyukakan hati Bapa, atau kita melakukan kehendak kita sendiri. Itulah kesempatannya. Kesempatan kita untuk berubah pada saat ada momentum itu. Kalau tidak ada momentum, maka kita sulit untuk mengambil keputusan. Kalau tidak ada momentum kita melakukan kejahatan, maka tidak ada kesempatan pada saat itu juga untuk kita melakukan kebaikan. Pada saat ada momentum untuk kita melakukan kejahatan, kita bisa memilih kita mau melakukan yang baik atau kita mau melakukan yang jahat. Jadi ketika momentum datang di dalam kehidupan kita, kita harus menyadari sebagai orang-orang percaya yang dikatakan sebagai anak-anak Bapa. Kita harus sadar, benarkah kita sudah menjadi anak-anak Bapa saat ini? Tidak sedikit, banyak di antara kita merasa sudah menjadi orang Kristen, maka sudah menjadi anak-anak Bapa. Apakah benar sudah menjadi anak-anak Bapa? Apakah benar kita sudah hidup di dalam kehendak Bapa? Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu anak Bapa atau bukan? Semua itu bisa kita lihat. Semua itu bisa kita ukur karena semua ada indikatornya melalui sikap hidup sehari-hari. Perilaku apa yang ditunjukkannya? Sikap seperti apa yang dia kenakan di dalam kehidupannya? Kalau dia meyakini Bapa
Bapa kita yang di surga, maka hidupnya seharusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Tetapi ada juga dia mengaku anak Bapa. Bapa yang mana? Karena bisa saja Bapa segala dusta. Karena dari sikap dan perilakunya ternyata hanya mencerminkan dari Bapa pendusta tersebut. Jadi kita bisa melihat sikap hidup kita. Nah, ini semuanya. Sekarang kalau kita menyadari bahwa kita anak Bapa, kita hidup di posisi yang mana? Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 45. Firman Tuhan berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Jelas dari firman Tuhan kita di sini bahwa dikatakan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Nanti kita akan lihat, benarkah kita sudah menjadi anak-anak Bapa yang di surga? Apa seharusnya dan bagaimana kita punya tindakan seharusnya di dalam kehidupan ini? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita harus menyadari dari firman Tuhan ini jelas, matahari pun diberikan bagi semua orang. Baik itu orang percaya atau orang tidak percaya. Baik itu orang jahat ataupun dia orang baik. Matahari pun diberikan buat semua orang. Tidak terkecuali, tidak dipilih-pilih. Begitu pula dengan kekayaan, berkat. Terkadang kalau kita mau mengamati, banyak orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia lebih kaya daripada orang-orang Kristen. Dia lebih diberkati. Usahanya berhasil, pekerjaannya berhasil, dan kita sering sekali menemukan hal ini. Malah justru banyak dari orang-orang Kristen sendiri merasa bahwa saya kan sudah menjadi ahli waris kerajaan surga, saya menjadi anak-anak kerajaan surga, maka saya tidak perlu bekerja keras. Saya tinggal ongkang-ongkang kaki saja. Maka pasti akan diberkati karena Tuhan sudah memberkati. Itu menurut dia. Lalu dia malas bekerja. Jadi kita harus sadar, Bapa juga memberkati setiap orang yang rajin mau bekerja. Baik itu orang jahat, baik itu orang baik, kalau dia rajin, pasti dia menerima berkat itu. Lalu apa bedanya buat kita sekarang percaya atau tidak? Kalau kita melihat sekarang ini karena banyak terjadi pandemi, banyak terjadi bencana yang tidak pernah putus-putusnya, apakah benar kita yang notabene sudah bertuliskan di KTP kita, identitas kita beragama Kristen, lalu kita sudah mengasihi? Apakah dengan kita menjadi orang Kristen otomatis kita mengasihi? Tidak sedikit orang berkata bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, lalu saya sudah hidup di dalam kasih. Karena kasih itu adalah Yesus itu sendiri. Apakah benar? Apakah benar kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah mengasihi? Mau mengulurkan tangan kita buat orang-orang yang mengalami kesusahan di sekitar kita? Mau membantu? Sering sekali justru kita merasa bahwa ketika kita sudah membantu orang, kita memberi uang, kita membuat aksi sosial, lalu kita berkata bahwa aku sudah mengasihi. Apakah benar seperti itu?
Kalau patokannya dengan kita memberi uang, menolong, memberi sembako, membantu orang lain, kita sudah melakukan kebaikan, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Kalau mereka juga melakukan kebaikan yang sama seperti itu, bahkan mereka jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen. Bukan saya di sini anti sama orang-orang Kristen atau mencibirkan perbuatan-perbuatan daripada orang-orang Kristen. Karena sering sekali kita temukan masih terjadinya perbedaan-perbedaan, masih membeda-bedakan sikap. Kalau kita melihat justru banyak orang di luar sana melakukan kebaikan, mereka mengasihi sesamanya, mereka tidak memandang bulu, mereka tidak memandang ras, tidak memandang suku, bahkan ada yang tidak memandang agama. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita masih membedakan ini jemaat kita atau bukan? Ini orang Kristen atau bukan? Lalu kita cek KTP-nya, kita periksa alamatnya, benar atau tidak? Apakah dengan kita melakukan seperti itu kita sudah melakukan kebaikan? Tidak sedikit orang berkata, tapi kan banyak penipu. Ya, mau berbuat kebaikan seperti apapun yang namanya penipu, memanfaatkan kesempatan pasti ada. Pasti ada. Tetapi sadar tidak, dengan sikap-sikap seperti itu, terkadang yang seharusnya ada orang-orang yang dikirim Tuhan untuk kita tolong, justru karena perilaku seperti ini, akhirnya kita tidak dapat membuktikan kasih Tuhan kepada mereka. Dan tidak sedikit di pandemi saat ini banyak terjadi hal-hal seperti ini. Kalau ukuran kita melakukan kebaikan seperti tadi yang sudah diutarakan, membantu, memberikan uang, melakukan aksi sosial, kita membantu orang-orang susah, hanya sebatas itu, kita kebanyakan kalau mau jujur pasti kalah dengan orang-orang yang di luar sana. Mereka jauh mereka melakukan kasih itu lebih daripada kita. Bukan berarti di orang Kristen tidak ada ya, bukan berarti itu. Tetapi sampai detik ini saya masih melihat dan menyaksikan hal yang berbeda, yang tidak sesuai, yang tidak seharusnya dilakukan. Jangan tanya siapa itu dan bagaimana, karena saya pasti tidak akan cerita. Tetapi sekarang kita harus sadar, kalau patokannya seperti ini yang tadi diutarakan, apa bedanya kita jadi orang Kristen atau tidak? Sama. Bahkan orang di luar Kristen lebih bagus. Mereka melakukan kebaikan lebih baik. Saya dulu sering berkata, kenapa ya orang Kristen yang katanya kasih, kasih, kasih. Tetapi perilakunya tidak penuh kasih. Nah, di sini kita harus sadar, sebenarnya ukuran buat kita orang-orang percaya ini apa? Ukuran kita sebagai orang-orang percaya tidak ada lain kecuali kita harus hidup seperti Yesus Kristus hidup. Kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi kalau kita berbicara kebaikan, tolak ukurnya jelas mengarah meneladani seperti Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia hidup. Tapi kan kondisi susah. Sekarang ini banyak orang Kristen juga mengalami kesulitan. Ya, kita akan lihat nanti satu persatu, step by step. Bagaimana sekarang kita dapat melakukan kebaikan melebihi dari apa yang seharusnya? Melebihi dari apa yang dituntut. Bagaimana kita melakukannya? Jelas kita harus sadar. Yang pertama, kita harus rela hidup menderita. Sudahkah kita rela hidup menderita? Mari. Masing-masing kita mengkoreksi diri kita sendiri. Benarkah kita rela hidup menderita? Benarkah kita mau menderita saat ini? Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 38, kita mundur ke atas ya. Jadi tadi saya membaca dari bawah, melihat hasil akhirnya, sekarang kita mundur. Matius 5 ayat 38 berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti
gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Berat, bukan hal yang mudah. Apalagi berbicara dikatakan di sini kita sudah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dikatakan kamu telah mendengar firman. Dan kita semua tahu, kita harus sadar kenapa kita mendengar ada mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Hal ini terjadi sebenarnya sebagai aturan untuk mengatur di dalam mengambil keputusan seorang hakim. Ketika dia memerintah, ketika dia memerintah di dalam pengadilan, mengadili bangsa Israel pada saat itu yang terkenal dengan tenggar tengkuknya, kesombongannya, arogansinya, maka dia punya aturan yang harus dia gunakan untuk mengambil keputusan. Maka digunakanlah itu, aturan tadi. Pernyataan mata ganti mata dan gigi ganti gigi ini juga sebenarnya ada di dalam Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 21 ayat 24, di dalam Imamat 24 ayat 20, di dalam Ulangan 19 ayat 21. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Semua mengatakan tentang hal ini dan semua untuk mengatur sang hakim mengambil keputusan. Jadi kita harus menyadari bahwa ini sebenarnya terjadi sebagai aturan untuk mengambil keputusan. Sangat disayangkan, manusia justru mengembangkannya, meluaskannya, mengambilnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia menggunakan kebenaran itu, ayat itu untuk melakukan balas dendam. Tidak sedikit orang Kristen pun masih melakukan hal seperti ini. Ini yang sangat disayangkan. Terjadi penyimpangan. Jadi dengan perkataan itu digunakanlah sebagai landasan, sebagai dasar untuk melakukan balas dendam. Terjadi penyimpangan dari apa yang seharusnya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita mengajarkan yang berbeda. Justru dia mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus sadar itu. Ini hukum yang lebih dalam lagi. Tapi kan susah kalau hidup kita setiap hari dijahati. Nah ini. Kalau tadi kita tahu bahwa kita harus rela menderita, tanpa kita punya sikap rela menderita, maka kita sulit untuk menerima ketika ada orang lain yang jahat kepada kita. Tetapi kita harus memandang bagaimana kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dia pun banyak penderitaan. Dan dia memberikan teladan kepada kita. Dia rela menderita. Dia menderita bukan karena pelanggarannya. Dia menderita bukan karena kesalahannya. Tetapi dia menderita karena Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia rela menanggung itu semua. Dia rela disiksa, dia rela disalib hanya untuk kita. Dia rela dan dia memberikan teladan itu. Jadi kalau kita mengaku sebagai anak-anak Bapa, jadi sudah sepatutnya kita harus rela menderita. Tapi kan siapa sih yang mau hidup menderita, hidup cuma satu kali, masa menderita? Kalau bisa hidup satu kali ya hidupnya senang, bahagia. Ya, kita tinggal pilih. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita mau bahagia di bumi, maka jangan bermimpi kita bahagia di surga. Maksud bahagia di sini bukan berarti, wah kalau gitu kita hidupnya di bumi, masa menderita terus nggak boleh senang. Kalau Tuhan anugerahkan kepada kita kebahagiaan, kekayaan, kenapa tidak? Tetapi semua itu bukan menjadi suatu tolak ukur, menjadi suatu patokan, motivasi, sehingga kita harus berpikir dan mengarahkan tujuan hidup kita ke sana. Bukan. Hidup kita di bumi cuma berapa tahun? Hidup kita singkat. 70 tahun sampai 90 tahun itu pun kalau kita
kuat, dapat bonus. Karena pada faktanya sekarang ini banyak sekali di usia muda sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, tidak sedikit yang mengalami kematian. Ayo, kalau kita mau melakukan kebaikan, pasti kita juga harus belajar meneladani seperti apa yang dikatakan atau diberikan contoh oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadi firman Tuhan katakan, kalau ditampar pipi kanan kita, maka berikan pipi kiri kita. Berarti kita harus sadar ketika kita berkata kita mau memberikan pipi kiri kita, berarti kita harus rela menderita lebih berat lagi. Kalau kita ditampar pipi kanan kita, itu masih ditabuk dengan tangan kiri. Masih belum terlalu keras. Tetapi kalau pipi kita yang sebelah kiri yang diberikan, ditampar dengan tangan yang kanan, itu jauh lebih keras. Itu jauh lebih menyakitkan. Jadi kita harus menyadari, kondisi seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa ada penderitaan yang lebih menyakitkan lagi, dan kita harus rela untuk menerima hal itu. Tuhan Yesus sendiri ketika dia masih ada di muka bumi ini, dia difitnahkan yang jahat, bahkan ketika dia disiksa, dia ditinju, dia diludahi. Semua orang mengejek-ngejek dia, tetapi dia rela, dia menerima. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, ketika murid-muridnya menyangkali dia. Ketika semua tidak mau mendekat, menghindar. Sadar tidak, sikap hidup kita saat ini sering sekali menyakiti hati Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak pernah menyakiti Tuhan kita Yesus Kristus. Tunggu dulu. Ketika kita berpikir tidak benar, ketika kita berpikir hanya untuk mementingkan ego kita, diri kita sendiri, sesungguhnya pada saat itu kita sedang menyakiti Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita sedang menghidupkan hidup kita sendiri, diri kita sendiri, pada saat itu kita sedang mematikan Yesus di dalam hidup kita. Karena seharusnya kita mematikan daging kita, hidup kita, lalu kita menghidupkan karakter Yesus, pribadinya di dalam hidup kita. Tapi kan susah ketika kita mau melakukan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, memang bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita melakukan kebaikan, berbuat kebaikan, lalu tidak dianggap sedikit pun, tidak diperhitungkan sedikit pun, tidak diingat sedikit pun, itu menyakitkan. Masih level pertama. Level keduanya, kita sudah berbuat kebaikan, lalu kalau kita secara daging sesungguhnya kita merasa bahwa nggak perlulah kita melakukan kebaikan lagi ke orang itu. Kita sudah berbuat baik sama orang itu, tapi orang itu tetap saja menghina kita, menindas kita. Justru level kedua yang lebih menderita adalah ketika orang itu menyakiti kita, tapi kita, ya sudahlah, kita berbuat lagi kebaikan kepada dia. Sebenarnya di situ jauh lebih menyakitkan. Tetapi ketika kita punya sikap hidup, kita rela untuk menderita, maka bukan kita tidak merasakan rasa sakit itu. Rasa sakitnya tetap kita rasakan, tetapi tidak sebanding dengan kepuasan batin ketika kita dapat melakukan kebaikan seperti apa yang Bapak inginkan dalam kehidupan kita. Bohong kalau kita berkata, oh saya nggak merasakan sakit, dia tipu saya, bohong. Sesungguhnya dia tetap merasakan rasa sakit itu, kecewanya. Tetapi justru rasa sakit dan kecewanya itu tidak sebanding dengan kebahagiaan dia ketika dia dapat menolong orang lain. Even orang itu musuhnya sendiri yang menyakitinya. Jadi kita harus mengambil sikap, melakukan kebaikan. Bukan saja kita tidak mengalami penderitaan, tetapi ketika kita melakukan kebaikan, justru terkadang banyak sekali penderitaan yang kita alami.
Relakah kita menderita? Ayo. Malam ini kita belajar bagaimana kita bisa rela menderita. Sulit, siapa sih yang mau rela menderita di sini? Coba ada yang mau menderita, angkat tangan. Pasti nggak ada. Ada yang mau disakitin di sini, angkat tangan. Pasti nggak ada. Nggak ada yang mau semuanya. Tetapi kita harus belajar bagaimana menyenangkan hati Bapa di surga. Ketika kita disakiti, kita menerima dan kita menderita, kita mau belajar untuk rela menderita, pandanglah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pribadinya itulah yang menjadi kesukaan Bapa di surga. Ketika Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan kita semua berkenan di hadapan Bapa. Caranya, jadilah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan hanya mau menerima enaknya saja, tetapi kita pun harus mau menerima yang tidak enak. Jangan cuma mau menerima berkatnya saja, tetapi kita pun harus menerima salibnya yang harus kita pikul masing-masing. Ketika kita tetap melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, di situ kita belajar melakukan kebaikan melebihi dari apa yang diminta kepada kita. Lalu kalau kita sekarang mau berbuat kebaikan, kita sudah mencurigai orang, bagaimana? Melihat orang ini kayaknya bohong nih, kayaknya dia nggak mengalami kesulitan, kayaknya dia masih punya harta ini itu, berarti kita masih mencurigai orang lain dan kita belum dapat melakukan. Karena walaupun orang itu berbohong kepada kita, walaupun orang itu menipu kita, walaupun orang itu jahat sama kita, kita harus tetap melakukan kebaikan kepada dia. Satu keyakinan, beda suku, beda bangsa, tetap kita harus melakukan kalau kita memandang seperti apa yang Bapak inginkan. Masih banyak orang Kristen yang justru tidak melakukan seperti ini. Yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa lakukanlah kebaikan saat diperlakukan tidak baik. Ini hal yang sangat sulit seperti tadi dikatakan. Ketika kita mau berjuang melakukan kebaikan tetapi kita diperlakukan tidak baik. Kita difitnah yang jahat, kita dijelek-jelekan, kita dikata-katain, kita tidak dianggap. Kita tidak dapat melakukan kebaikan seperti situasi saat ini kalau yang pertama kita belum lulus, yaitu rela menderita. Kalau yang pertama kita rela lulus dan kita rela menderita, maka kita masih memiliki probabilitas untuk melakukan kebaikan saat diperlakukan tidak baik. Tapi kan ada juga dia rela kok menderita, tetapi pada saat diperlakukan tidak baik, dia masih belum bisa melakukan kebaikan, berarti dia belum lulus. Berarti dia belum rela menderita. Karena masuk di level ini, itu sangat tidak mengenakan. Itu sangat menderita. Matius 5 ayat 40 berkata, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Wow. Ketika kita membaca firman Tuhan seperti ini, ketika ada orang yang hendak mengadukan kita, melaporkan kita, dia menginginkan baju yang kita gunakan, dikatakan serahkanlah juga jubahmu. Pertama dia mengadukan karena dia menghina kita. Dia berusaha menekan kita, mengintimidasi kita, lalu kita harus menyerahkannya. Kata serahkan di sini mengandung unsur kerelaan. Kita harus bisa rela. Sekarang kita menyerahkan mungkin ketika kita tidak dianggap, tidak diperdulikan, dipandang sebelah mata. Tapi banyak yang berkata itu kan di luar Kristen. No! Justru banyak sekali kita orang-orang percaya yang masih melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Justru kebanyakan dari kita bukannya menyerahkan juga jubah kita,
tetapi kita justru mau merampas jubah dari orang lain. Justru kita masih menginginkan baju orang lain. Tidak sedikit setiap orang percaya masih sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, sundul yang di atas. Hal ini masih sering terjadi. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, kan ini kondisi yang tidak berbeda sebenarnya dengan dunia marketplace, dunia usaha, dunia bisnis, atau kehidupan di luar kekristenan. Tidak berbeda. Lalu apa bedanya sekarang kita menjadi orang percaya kalau masih melakukan hal seperti ini? Kata serahkanlah di sini merupakan perintah dan kita tidak bisa tidak, kita harus rela. Ayo, adakah kita rela? Ayat selanjutnya berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Banyak orang menggunakan ayat ini hanya di dalam dunia marketplace. Ketika kita bekerja pulang jam 5, kita pulang jam 7. Ketika kita masuk jam 8, kita masuk jam 7. Hanya sebatas bagaimana kita diberkati. Sadar tidak? Ayat ini berkata, siapapun yang memaksa. Kata memaksa di sini mengandung unsur ketidakrelaan, ketidaksukaan, penderitaan, rasa sakit karena dipaksa. Kalau kita dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai, rasanya tidak enak. Tetapi firman Tuhan katakan, di dalam tekanan itu, yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berarti kita harus berjalan bersama dengan orang yang tidak menyukakan dan menyenangkan hati kita. Bersama-sama. Bagaimana mungkin? Kita nggak suka sama si A saja, kita nggak mau ketemu sama dia. Kita nggak suka sama dia saja, kita berusaha untuk menyingkirkan dia dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berarti kita harus berjalan terus bersama-sama, beriringan, ada sama dia. Berarti pada saat itu kita mengalami penderitaan. Kita merasa kecewa nggak? Aduh kok sama orang ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihianati sama seseorang, ketika kita dipaksa sama seseorang, lalu kita harus ada bersama-sama dengan dia, terus bersama-sama. Pasti kita akan berkata, kapan sih ini orang minggir? Kapan sih ini orang pergi? Aduh, malah ada celetukan, masih hidup dia. Nah, hal-hal seperti ini. Padahal firman Tuhan sudah jelas. Katakan, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ketika kita membaca ayat ini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Sudahkah kita memberi kepada orang yang meminta kepada kita? Ketika kita belajar memberi kepada orang yang meminta, berarti kita belajar percaya kepada dia tanpa kita mencari tahu, benar nggak orang ini susah, benar nggak orang ini sakit, dia jemaat mana, dia gereja mana. Pak, kenapa berbicaranya seperti ini ya, keras banget ya. Ini kita harus kasih contoh sekarang. Jadi fakta di depan mata. Kebetulan masih pandemi. Contoh yang paling hangat ya itu yang diutarakan. Bukannya saya ada kepahitan, tapi ini yang kita lihat. Bagaimana sekarang kita belajar berbuat kebaikan melebihi dari apa yang diminta. Kalau orang itu meminta, dia minta pertolongan. Sudah sepantasnya, idealnya, wajarnya kita memberikan pertolongan. Tetapi faktanya, apakah kita memberikan pertolongan? Kalau orang itu mengkhianati kita, dia meminta pertolongan kita, adakah kita membantu orang itu? Atau kita berpikir, dia orangnya begitu, tukang bohong, nggak bener. Nah ini.
Lalu dikatakan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Boro-boro kita mau memberikan kalau kita masih memiliki sikap curiga. Membeda-bedakan suku, membeda-bedakan golongan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat kita belajar kebenaran ini, seharusnya kita mengkoreksi diri kita. Kenapa justru banyak istilah agama Kristen, agama penjajah? Karena orang hanya melakukan supaya kelihatannya saleh, tetapi dia tidak melakukan berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi kan sulit rasanya. Memang tidak ada yang mudah. Tetapi inilah jalan hidup orang Kristen. Inilah kekristenan. Karena kekristenan sesungguhnya bukan agama, tetapi jalan hidup. Jadi kalau kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tahu jalan hidup kita seperti apa. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Penuh dengan penderitaan, penghinaan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara pada saat ini ada yang mengalami kekecewaan. Ada yang mengalami sakit hati. Tidak dianggap, tidak dipedulikan. Bapak Ibu, justru itu momentum. Saya melihat ketika perlakuan tidak adil menimpa, menerpa, menyentuh hidup saya. Rasanya saya mau melawan orang itu. Apakah tidak bisa? Bisa. Apakah saya tidak punya kekuatan? Punya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Berdiam dirilah. Teladani dia. Ayo. Satu hal yang membuat saya mampu melakukan hal seperti itu, ketika perlakuan tidak adil datang menerpa dalam kehidupan saya hanya berkata begini. Bapak, kalau Bapak sendiri tidak turun tangan, misalnya saya difitnah, misalnya ya, saya difitnah. Seandainya Bapak tidak turun tangan saat ini, menampar atau membungkam mulut orang yang memfitnah saya, maka siapakah saya di hadapanmu kalau saya harus membela diri dan melawan orang itu, walaupun saya bisa. Karena saya pernah juga difitnahkan yang jahat. Saya dibilang sesat, saya dibilang nggak benar. Saya tidak melawan, saya menerima. Ya sudah, kalau dibilang sesat ya nggak apa-apa. Bahkan saya sempat ditelepon, dikatakan begini. Coba kamu telepon itu, jelaskan sesatnya di mana. Saya hanya berkata, tidak perlu saya menjelaskan sesatnya di mana. Tetapi tunjukkan sikap hidup siapa yang berubah nanti. Itu kelihatannya kita mengalami kekalahan, tetapi itulah kemenangan. Pada saat kita terlihatnya lemah, tidak berdaya, disitulah kekuatan kita. Jadi kita harus menyadari, pada saat kita mengalami kelemahan seperti itu, disitulah kekuatan kita. Karena kita bisa mempraktekkan bagaimana hidup seperti Yesus hidup. Kalau kita bisa menyukakan Bapa dengan hal-hal seperti ini, kenapa kita tidak mengambil momentum tersebut? Bapak Ibu Saudara pasti punya momentum yang berbeda-beda dan tidak sama satu dengan yang lainnya. Tetapi pasti ada momentum-momentum itu. Jadi yang berikutnya kita harus belajar juga bagaimana kita mengasihi musuh kita. Waduh, mengasihi musuh. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah ditipu di sini? Misalnya pernah ditipu usahanya, bisnisnya, disakiti, lalu suruh berjalan bersama-sama dengan dia bisnis lagi sekarang. Kebanyakan yang saya tanya, 80% masih berkata, saya nggak mau, Pak. Loh, kenapa? Nanti ditipu lagi. Tetapi kita harus belajar bagaimana sekarang mengasihi musuh. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya itu mah gampang. Kita menyayangi orang yang sayang sama kita, itu gampang. Apa bedanya sama orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Mereka pun melakukan yang sama. Mereka mengasihi orang yang mengasihi kita. Mereka memberkati orang yang memberkati. Tapi kalau kita dikatakan mengasihi musuhmu. Karena firman Tuhan katakan di dalam ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dunia selalu mengatakan seperti itu.
faktanya, tetapi apa yang diajarkan sesungguhnya dalam kehidupan ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh. Mengasihi saja susah, lalu dikatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Kita mengasihi musuh kita aja susah, sulit. Jangankan mengasihi. Ngelihat mukanya aja kita melengos. Dibilang apa? Najis. Itu yang sering selalu dikatakan. Lalu kita harus berdoa, Tuhan berkati dia. Berat. Sulit. Tetapi inilah jalan hidup kita. Kalau kita tidak mau menjalani kehidupan seperti ini, berarti kita gagal percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita percaya dan beriman Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus lakukan ini. Kita harus belajar mengasihi musuh kita. Even dia menyakiti kita. Even dia membohongi kita. Kita tidak dianggap, kita tidak diperdulikan. Kita disingkirkan. Kasihilah dia. Apakah saya tidak pernah mengalami hal ini? Sering. Sering. Mau di marketplace, mau di dunia pelayanan, sering sekali saya menghadapi hal-hal seperti ini. Tetapi kita belajar Bapak apa yang Bapak inginkan dari semua peristiwa ini. Kita selalu bertanya. Bahkan kita harus belajar mendoakan orang yang menyakiti kita. Mendoakan musuh kita. Karena pada saat kita melakukan hal seperti itu, kita punya level kehidupan rohani berbeda dengan mereka. Kita punya level kehidupan rohani jauh di atas mereka. Apalagi sampai kita dianiaya. Berbicara dianiaya kan bukan berbicara kita dipukulin, ditunjuk. Karena berbicara aniaya di sini kan persekusi. Persekusi itu dikejar, ditekan, terus diadilin. Jadi ada orang memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, mungkin berpikir negatif kepada kita, mungkin kita tidak diperhitungkan. It's okay, nggak apa-apa kalau saya berpikir begitu. You tidak memperhitungkan saya sekarang, nggak apa-apa. Yang penting, Tuhan memperhitungkan saya pada saat ini. Kalau kita bisa mengambil sikap yang baik di momentum ini. Kalau kita sampai gagal, berarti kita membuat Tuhan tidak memperhitungkan kita. Justru momentum itu diizinkan terjadi. Karena disitulah kesempatan buat kita. Bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Ketika kita berhadapan dengan musuh kita, orang yang menyakiti kita, itulah momentumnya kita belajar melakukan kebaikan melebihi daripada yang lain. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, biasa. Semua bisa. Orang di luar sana juga bisa. Kalau kita berdoa buat orang yang memberkati kita, wow, semua juga bisa. Tidak perlu jadi orang Kristen juga bisa. Berdoa buat orang ini karena dia membantu kita, menolong kita. Semua orang di luar sana juga melakukan itu. Tetapi kita berbeda. Kita harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita doa, Tuhan, supaya kebaikan orang ini terus disingkapkan, supaya orang ini bisa mengerti apa yang dilakukan dalam kehidupannya, supaya dia bisa sadar atas segala perlakuan-perlakuannya. Kita membawa dan memperkarakannya di hadapan Tuhan. Kalau kita memperkarakannya di dalam kehidupan kita, finish, selesai sekarang. Tapi kalau kita membawanya ke hadapan Tuhan dan kita memperkarakannya, maka Tuhan yang akan bertindak dengan caranya. Tapi sangat disayangkan justru, banyak orang Kristen begini, ketika dia ada orang yang jahat, dia berkata gini, oh saya tidak membalas. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan pembalasan adalah haknya Tuhan. Nah, pakai ayat juga. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Lalu ya kita berdoa saja sama Tuhan. Tuhan, karena saya tidak boleh membalas dan pembalasan adalah haknya Tuhan, maka saya bawa si A ini ya Tuhan. Karena dia sudah jahat sama saya. Tuhan, biar Engkau yang membalaskan. Aku hanya mohon seperti firman-Mu Tuhan. Ketika aku meminta, maka Engkau akan memberikannya. Maka saat ini aku minta Tuhan, tolong hukum dia. Pakai ayat firman Tuhan lagi. Jadi ketika kita menyadari kebenaran, ayo kita belajar untuk hidup seperti Yesus Kristus hidup. Melakukan kebaikan melebihi dari apa yang diminta itu tidak mudah. Rasanya mustahil. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kalau mata kita memandang terus bagaimana Yesus Kristus hidup, maka kita pasti mampu untuk melakukannya. Kalau kita hanya fokus bagaimana bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan, maka hal inilah momentum-momentum yang dinantikan supaya kita lebih cepat lagi mengalami perubahan, mengalami transformasi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara siap? Rela? Jangan sampai nanti, aduh, aku tak rela. Nah, sekarang ayo kita mulai persiapkan diri kita. Jangan sampai kita gagal menjadi orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena kita harus menunjukkan di dalam sikap hidup kita. Amin.